Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Bintaro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan untuk mengawali seluruh aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh diperkenankan untuk memulai hari yang baru dan mengawali seluruh aktivitas kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkaryalah dalam pikiran, perkataan, dan pendengaran kami, sehingga firman-Mu yang menguasai seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan dengarkan pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang akan kita renungkan bersama, saya memberi judul Menang atas kekhawatiran. Menang atas kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran itu seperti semak belukar yang menjepit pertumbuhan benih iman kita. Begitu kata Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu Tuhan Yesus memberi penjelasan artinya.
Yang ditaburkan di tengah samak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di dalam Matius pasal 13 ayat 7 dan 22. Bapak Ibu Jemaat Bintaro yang dikasihi Tuhan, ada dua tantangan yang sangat serius bagi pertumbuhan benih iman dalam hidup orang percaya, yakni kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Alkitab berulang kali mengingatkan agar kita tidak khawatir atau mengalami himpitan kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir tentu saja boleh, namun jika rasa khawatir itu menjadi makin membesar dari hari ke hari, maka ia akan merampas kesadaran kita akan penyertaan dan kuasa pemeliharaan Allah. Karena itu, Yesus mengingatkan di dalam Matius 5 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, kekhawatiran haruslah proporsional. Ia tidak boleh bertumbuh lebih besar daripada pertumbuhan iman dan pengharapan kita akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Jemaat Bintaro yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran yang proporsional itu yang bagaimana? Dapatkah kita menakarnya? Sedang saat ini, penyebaran COVID-19 nampaknya makin menjadi-jadi. Ada banyak nama-nama korban yang ternyata adalah anak-anak Tuhan. Bahkan tidak sedikit pendeta, dokter, tenaga ahli virus, dan epidemiologi. Lalu, bagaimana kita bisa menakar kekhawatiran? Sebab kompleksitas dan kadar orang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjawab hal itu, mari kita kembali kepada perumpamaan tentang benih yang jatuh di semak duri. Pertama, sadarilah bahwa benih, yaitu firman kehidupan dan roh, yang ditaburkan oleh Tuhan dalam hidup kita, itu bukanlah benih kekhawatiran, melainkan benih kerajaan Allah yang membangkitkan sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Itu pegangan kita sebagai takaran iman dan roh kita. Yang kedua, tumbuhkanlah benih firman dan roh yang berisi kekuatan, kasih, dan ketertiban itu dalam hidup kita setiap hari. Mari kita latih kekuatan iman dan keterampilan hidup kita dari hari ke hari agar makin bertumbuh besar dan kuat. Caranya bagaimana? Belajarlah hidup tertib. Tambahkan ilmu, bukan hoax. Pantau jaringan resmi yang bisa dipercaya dan rilekslah. Baca buku-buku yang membangun iman. Naikkan puji-pujian dan nyanyian syukur kepada Tuhan, dan pujilah Dia di setiap waktu. Kerjakanlah bagian kita dengan cermat, tekun, dan optimal, sambil melihat perspektif yang optimis dan positif atas segala peristiwa hidup. Jangan melatih roh dan jiwa kita untuk manja, mengeluh, apalagi bersungut-sungut. Tetapi hiduplah tertib, tekun, dan kerjakan bagian kita dengan optimal. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Dialah yang memelihara hidupmu. Pertama Petrus pasal 5 ayat ke-7. Kerjakanlah bagianmu, dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Meteraikan ya Bapa dalam hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka pertumbuhan iman dan pengharapan kami akan kebenaran-Mu melampaui rasa kekhawatiran kami. Karena benih kerajaan Allah membangkitkan sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, khususnya di Jemaat Bintaro. Tuhan tetap memberkati kami semua, sehingga kami tetap dalam kesatuan hati. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Inel dan keluarga, seluruh pekerja gereja Toraja Bintaro. Tuhan kiranya memimpin, menyertai mereka, berikan hikmat untuk senantiasa memperlengkapi mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, serta pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Tuhan kiranya memperlengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami ya Bapa. Dengar doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.